Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dapat berkumpul di tempat yang mewakili dalam acara halal bihalal, Dewan Guru, Dewan Asatidzah, dan Yayasan Al-Ma'had Islami Jati mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna minkum ya karim. Untuk mempersingkat waktu, saya disini sebagai ketua acara pada hari ini. Yang pertama adalah khutbah khutbah, kemudian yang kedua adalah sambutan dari kepala pesantren Ahmad Al-Idrus, dilanjutkan dengan arahan dan motivasi dari Ustaz Hussein Asdaf selaku ketua yayasan dan Ustaz Muhammad bin Abdul Jawabkan selaku pembina yayasan, kemudian sharing dan ditutup oleh Ustaz Adi Ridho dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang kami hormati para pembina, Al-Muhtaram Al-Ustaz Ali Ridho Al-Habsi, Al-Muhtaram Al-Ustaz Muhammad bin Alwi, Al-Muhtaram Al-Ustaz Ali Umar. Yang kami hormati Ketua Yayasan Muhtaram Al-Ustaz Muhsin Asgar, Al-Ustaz Abdul Aziz Marzuki, Konsultan Keagamaan Ustaz Hasim Al-Habsi, dan ketua-ketua lembaga yang lainnya, beserta para asatidz, para guru, dan seluruh staf yang hadir pada kesempatan kali hari ini. Yang pertama ingin mengucapkan minal aidin wal faizin sebagai kepala pesantren dan seluruh jajarannya. Kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin atas seluruh kesalahan kami, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, saya sekedar hanya ingin sharing saja, bahwasanya kalau kita lihat lembaga-lembaga atau tempat-tempat yang high class ya, yang memiliki level yang secara sosial kemasyarakatan dianggap tinggi, itu selalu memiliki pelayanan yang juga sangat baik. Ini bisa kita jadikan slogan bahwasanya kami YAPI atau pengurus YAPI berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik. Perlu kita jadikan slogan atau mutu, sehingga selalu kita dengung-dengungkan mungkin di rapat-rapat kita dan sebagainya. Karena salah satu yang menurut saya perlu ditingkatkan di pondok ini adalah pelayanan. Pelayanan kepada semua yang berinteraksi dengan kita. Baik itu siswa-siswa kita, bagaimana kita memberikan pembelajaran terbaik, bagaimana kita berinteraksi dengan mereka dengan baik. Kita mungkin bisa memposisikan sebagai orang tua terhadap anaknya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dengan mereka, dengan memilih kata-kata yang menurut kita sangat santun dan sebagainya. Begitu juga dengan masyarakat yang ada di luar, khususnya kepada wali murid. Baik interaksi itu secara langsung ya, ataupun interaksi via telepon. Tentunya harapan pelayanan itu pelayanan yang dari hati ya. Pelayanan yang didasari cinta. Tentunya ketika kita mampu memberi pelayanan dengan baik kepada semua yang berinteraksi dengan kita, berhubungan dengan kita, itu pertama menjadi ajang promosi Pondok YAPI ini. Yang kedua adalah bentuk profesionalisme. Dan yang ketiga tentunya itu adalah ajaran agama. Bagaimana kita mampu menjadi pelayan yang terbaik. Mungkin hal kedua yang saya ingin sharingkan adalah berkaitan dengan manajemen SWOT atau analisis SWOT ya. Kalau kita lihat YAPI ini, kita sadari atau tidak kita sadari ya, kita memiliki faktor eksternal, ancaman dari luar.
tapi juga ada faktor internal. Ya. Tantangan yang ada di dalam yang sangat mengganggu progres kita ini untuk maju. Nah, ini tentunya tidak harus menjadikan kita stres, tapi bagaimana kita kelola ya, ancaman dan tantangan itu, kita ciptakan peluang-peluang. Misalnya kita tertantang untuk lebih maju, untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, baik dalam dimensi akademik atau non-akademik, spiritual dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita mampu menciptakan solidaritas, kesolidan. Ini hal yang menurut saya sangat urgent, solid itu sangat urgent. Dalam pengertian, solid itu seperti apa? Kita sadar dengan tupoksi kita sadar dengan tanggung jawab kita. Sehingga apa-apa yang menjadi tanggung jawab kita jalankan dengan baik. Kemudian apa? Kita kolaborasi, ya, kita bekerja sama. Dan lebih dari itu, kita saling support untuk menuju satu tujuan yang sama, untuk merealisasikan visi dan misi daripada YAPI itu sendiri. Itu yang kedua ya. Kemudian yang nggak lama lagi lah, tinggal sedikit. Yang ketiga, saya sih berharap ya, kantor-kantor yang ada di pondok ini, mulai kantor pesantren atau kantor-kantor lembaga yang ada itu harus bersih. Ini terus terang, di pesantren sudah pernah saya sampaikan ke Ustadz Ahmad sama ke Ustadz Sohibul Aziz. Kenapa? Karena kantor itu adalah miniatur pondok ini atau potret pondok ini. Kalau ada tamu masuk ke kantor kita, kemudian kantor kita ini carut marut, ya, tidak tertata rapi. Loh, ini kantor pesantrennya seperti ini, apalagi dalam pondoknya. Jadi saya berharap semua lembaga ya, bisa menciptakan kantor yang bersih dan rapi. Karena orang akan menilai ini adalah potret pondok. Ini adalah potret pondok. Karena seringkali orang itu menilai dari depan. Saya ketika memilihkan bimbel anak saya sedikit banyak ada gambaran apa yang ada di bimbel ini ketika saya berhadapan dengan yang ada di depan. Berinteraksi dengan ada yang di depan. Itu adalah potret yang ada di dalam. Oleh karena itu harapan saya, setiap kantor ya ditata dengan bersih dan rapi. Dan yang ketiga, yang keempat, kemarin saya sempat sampaikan bahwasanya saya membuat surat instruksi, itu perlu dipahami ya. Surat itu macam-macam. Yang saya tulis kemarin itu secara tertulis sebelum pulang-pulangan adalah surat instruksi. Surat instruksi itu berarti bersifat wajib. Saya berikan kepada lembaga dinia, kepada lembaga umum dan lembaga-lembaga yang lainnya yang di bawah pesantren untuk setiap bulan berkomunikasi dengan pesantren. Antara mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 atau bisa fleksibel, yang penting ada komunikasi setiap bulannya untuk kita membicarakan proses yang sedang berjalan. Kemudian bukan hanya proses, apa kendala yang terjadi, dan kemudian kita cari solusi bersama. Jadi 4 poin ini pada kesempatan kali ini yang saya ingin tekankan, saya ingin sharingkan. Pertama berkaitan dengan pelayanan, ya, bagaimana kita meningkatkan pelayanan kita. Kemudian yang kedua adalah manajemen SWOT, ya, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan kantor yang harus tertata rapi, ya, dan yang keempat tadi instruksi bulanan tadi. Dan terakhir ya, saya berharap ya sepeda itu menjadi filosofi YAPI. Sepeda itu seperti apa? Sepeda itu harus terus bergerak. Ketika dia berhenti, maka dia akan roboh. YAPI ini harus memiliki filosofi sepeda. YAPI ini harus terus bergerak, harus terus memiliki progresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amal ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah alhamdulillah pada saat ini kita sedang melakukan renovasi asrama Barat Maung Timur, di mana kita akan mengkeramik semua kamar, kemudian kita akan mencat semua gedung asrama Barat dan Timur. Alhamdulillah kita mendapatkan donasi dari orang-orang yang baik ya, sehingga kita bisa memperbaiki, merenovasi asrama yang sekarang. Saya akan tutup dengan sebuah kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan mukadimah yang pertama, bahwa boleh jadi muslim tidak mukmin, boleh, tapi yang mukmin pasti muslim. Maksud saya begini, bahwa kita jangan sampai terjerumus pada hal yang semacam itu.
Jangan sampai kita ini merasa diri kita muslim secara fikih selesai, tapi boleh jadi hakikat kita tidak mukmin. Artinya apa? Boleh jadi hakikat kita itu menyerupai orang kafir. Itu yang harus kita sadari, yang harus kita amati, harus kita sadari. Jangan sampai mungkin kita menyesal di akhirat nanti bahwa kita jangan sampai mencukupkan diri kita sebagai seorang muslim secara syariat. Kita harus coba cari tahu hakikat kita ini mukmin apa kafir. Boleh jadi mungkin hakikat kita kafir walaupun dimaafkan barangkali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Her, kamu mukmin secara syariat. Ya. Tapi hakikatmu kafir, kamu sama serupa dengan orang kafir. Tapi karena kamu muslim secara syariat, saya akan maafkan. Boleh jadi begitu. Tapi kan alangkah baiknya kalau secara hakikat kita juga menjadi seorang mukmin. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita membina diri kita sehingga hakikat kita menjadi seorang mukmin? Bagaimana caranya? Perbaharui niat kita. Maksud saya begini, kita ini di pondok ini niat untuk memanusiakan murid-murid kita. Jangan sampai niat kita di pondok ini hanya ingin mencari makan. Kalau niat kita ini di pondok ini hanya untuk bekerja supaya kita bisa makan, mohon maaf, bukan saya berkata kasar, tetapi itu sama saja dengan pandangan dunianya orang kafir. Hidup mereka itu makan dan minum saja. Nah, supaya kita ini mengangkat derajat hakikat kita ke yang lebih baik, menjadi hakikat yang mukmin, tidak ada yang perlu ditambahkan. Pekerjaan antum, tidak perlu ditambahkan, tidak perlu dikurangi. Cuman poles niatnya lillahi ta'ala. Jangan sekedar hanya ingin mencari maisha. Percayalah, saya mendapatkan riwayat yang sangat menarik. Ya. Begini, diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Beliau berkata begini, man hasunat niyatuhu, barang siapa yang niatnya baik, kira-kira akan dapat apa? Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan bukan mendapatkan akhirat, kalau akhirat sudah pasti itu. Man hasunat niyatuhu akan dapat apa? Zadallahu fi rizqihi, Allah akan tambah rizkinya. Jadi jangan membatasi bahwa yang namanya rezeki kita harus niat dari duit. Enggak. Kita niatkan di pondok ini untuk melakukan hal yang melebihi hanya sekedar untuk mencari maisha. Allah akan tambahkan rezekinya. Man hasunat niyatuhu zadallahu fi rizqihi. Jadi jangan khawatir, Ustaz, kalau kita bekerja ini hanya untuk lillahi ta'ala, kapan dapat duitnya? Man hasunat niyatuhu zadallahu fi rizqihi. Jangan khawatir. Oleh karena itu, kalau kita, sekali lagi, kalau kita mendidik anak-anak kita itu hanya sekedar untuk menyampaikan mereka kepada kesuksesan secara material, secara finansial, secara kehidupan, keuntungan duniawi, saya pikir pendidikan semacam ini bukan pendidikan yang menjadikan siswa kita menjadi manusia. Pendidikan ini masih apa ya? Tidak mengantarkan apapun menurut saya. Dia masih apa ya? Menjadikan anak kita ini tidak keluar dari lingkaran ke binatang. Binatang itu makan dan minum. Alhamdulillah anak murid kita sukses menjadi pengusaha, gajinya sekian bla bla bla, hidupnya makmur bla bla bla. Menurut Al-Quran ini belum selesai nih, itu makan dan minum saja, ada yang lebih dari itu, menjadi manusia. Oleh karena itu, kalau kita ingin memanusiakan murid-murid kita, kita entaskan dari pandangan dunia materialis. Yang kedua, kita ini sebagai pendidik juga, kalau kita mengajarkan hal yang semacam itu kepada mereka, bahwa di atas dari kebutuhan makan dan minum, materialisme, hedonisme itu ada kehidupan akhirat. Kita, pekerjaan itu adalah pekerjaan manusia. Hewan itu tidak pernah berpikir di luar makan dan minum. Ketika kita mengajarkan siswa kita bahwa di luar makan dan minum itu ada akhirat, berarti kita ini sedang melakukan pekerjaannya seorang manusia. Jadi harapan saya adalah
marilah kita perbaharui niat kita sehingga kita ini menjadi manusia. Jangan apa istilahnya kita melihat bahwa akhir dari perjalanan seorang siswa itu ya sukses secara duniawi, itu belum selesai. Oleh karena itu saya pikir juga perlu ada kajian-kajian yang lebih jauh tentang apa sih manusia itu menurut Al-Quran. Sekali lagi saya mohon maaf harus berbicara semacam ini, apalagi di depan para pembina ya. Bukan motivasi, mungkin hanya sekedar sharing. Inilah pandangan dunia Al-Quran tentang hakikat manusia. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala afdalil anbiya'i wal mursalin. Tabibi qulubina wa syafi'i dhunubina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara halal bihalal setelah kita selesaikan ibadah kuliah, ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nafahat dan barakat bulan suci Ramadan tetap menyertai kita dalam 11 bulan berikutnya sampai kita berjumpa di bulan suci Ramadan yang akan datang insyaallah. Pertama-tama sebelum saya sampaikan yang harus disampaikan biasanya di hari-hari Syawal dan khususan ketika ada acara halal bihalal, tapi saya ingin dahului ucapan saya ingin menyampaikan atas nama pribadi saya dan para pembina pada antum semua, para asatid, para guru baik umum maupun diniyah dan semua yang ada di ma'had ini, antum semuanya yang langsung mengajar atau ada yang di kantor. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Kita sangat-sangat berterima kasih pada antum dengan semua khidmat yang pernah antum lakukan, semua khidmat yang selama ini antum berikan kepada Al-Ma'hadil Islami. Mudah-mudahan Allah terima semua khidmat antum dan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan dunia dan akhirat. Kedua, saya ingin mengucapkan atas nama saya sendiri dan para pembina, minal aidin wal faizin al maqbulin insyaallah. Qabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah terima semua amal saleh ibadah kita dan benar-benar kita seperti yang dijanjikan Rasulullah saat keluar dari bulan suci Ramadan, sebagaimana kita baru lahir dari rahim ibu kita telah diampuni dosa-dosa kita. Para asatid yang saya muliakan, ada kaidah dalam Al-Quran yang sangat simpel yang Allah sebutkan dalam surat Alam Nashrah, yaitu akhirnya fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat ini memberikan pelajaran bagi kita, apabila Anda selesai melakukan sesuatu tugas, maka mulailah dengan tugas yang lain. Apabila selesai melakukan amal perbuatan yang baik, maka jangan berhenti, mulailah untuk melakukan perbuatan yang baik. Tetapi Allah saat memerintahkan kita agar kita tidak merasa selesai apabila telah melakukan sesuatu, tapi kita dituntut untuk terus beramal, untuk terus bergerak, karena kita nggak bisa berhenti manusia. Sering saya ungkapkan dalam beberapa pertemuan adalah manusia makhluk yang tidak pernah berhenti. Mulai dari alam dzar ke alam sulbi ayah kita, ke alam rahim ibu kita, ke alam dunia ini dan alam barzakh. Dari alam barzakh tetap masih berjalan sampai kita ke alam akhirat sana. Manusia memang harus bergerak, dan karena itu saat kita diperintahkan untuk beramal, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka saat kita diperintahkan oleh Allah untuk beramal sampai kita berjumpa dengan Allah, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Karena itu seorang mukmin dituntut tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah ia lakukan. Ia bersyukur karena dibimbing oleh Allah, tapi dia ingin melakukan yang terbaik. Karena itu bahasa Al-Quran ketika ingin meminta kita beramal, Al-Quran tidak minta kita agar sekedar beramal, agar seadanya kita amal. Tapi Al-Quran memerintahkan kita hendaklah beramal yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fa idza faraghta fansab. Apabila engkau selesai melaksanakan satu masalah tugas yang baik, mulailah melakukan perbuatan yang baik dalam segala aktivitas kita. Kita nggak boleh selesai, tapi terus berbuat sampai kita berjumpa dengan Allah Rabbul Izzah.
Tetapi saat kita bergerak, saat kita melakukan sesuatu, ayat setelahnya itu menyebutkan wa ila rabbika farghab. Saat beraktivitas, saat beramal, saat melakukan sesuatu, jangan berhenti, tapi hendaklah kamu lakukan hanya untuk mendapat kerelaan Allah. Kerelaan Allah di atas segalanya. Kita kurbankan semua yang akan menghambat kita untuk meraih kerelaan Allah. Allah mengajarkan pada kita, qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakan Allah yang terdepan, kerelaan Allah, sisanya tinggalkan mereka semua. Karena itu mudah-mudahan di hari-hari lebaran semacam ini kita juga punya semangat bagaimana kita akan mulai lagi mengisi, mulai lagi masuk kelas, mulai lagi ketemu dengan anak didik kita, supaya mereka kelak, anak-anak kita menjadi benar-benar manusia yang kelak bermanfaat. Dan setiap kita mengajarkan sesuatu, satu kalimat, satu huruf, satu pengarahan, kemudian dipegang oleh murid kita, dan itu membuat dia memiliki masa depan yang baik dalam berkhidmat kepada agama Allah, berkhidmat pada sesama manusia, maka selalu kita akan mendapatkan transfer pahala itu. Kita masih hidup atau kita masih mati, sudah meninggal, tetap pahala akan mengalir. Karena itu ini adalah merupakan kesempatan belajar, mengajar adalah tugas para nabi, tugas yang mulia. Saat kita mampu diberi oleh Allah taufik untuk duduk memberikan ilmu kita kepada yang lain, maka kita tergolong kelak apabila telah kita tidak ada, dan semua kita akan berangkat karena ada ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang pernah kita ajarkan akan ada manfaatnya, dan setiap dilakukan, setiap kita mendapatkan jalan. Ada 3 hal yang harus saat kita menjadi ustaz, menjadi guru, kita akan mengajar. Kita adalah pertama, kita mempunyai memang ta'lim, bagaimana kita menguasai materi yang akan kita sampaikan dengan cara yang begitu menarik sehingga murid mampu mendengar dan mampu menyerap, mampu memahami. Karena yang masuk kelas dengan tanpa persiapan yang akan disampaikan akan membuat kacau seseorang murid, dan saat kacau penghormatan murid pada kita, kepercayaan murid pada kita akan kurang, dan itu berbahaya. Karena itu at-ta'lim pertama adalah kita menguasai apa yang akan kita ajarkan dengan cara yang terbaik sebagai uswah kepada mereka. Kedua ada at-tahfiz, kita selalu memberikan motivasi kepada murid kita. Gak cukup kita cuma masuk memberi materi, tapi kita memberi motivasi. Karena manusia berbeda-beda, punya watak mungkin dalam keambisi yang dalam, dia sumpah dalam sesuatu yang galau, perlu ada motivasi terus. Jadi selain kita ta'lim, ada tahfiz, namanya memberi motivasi terus. Memberikan motivasi dengan cerita, dengan pengalaman-pengalaman yang tertentu, supaya itu hal mendorong mereka. Selain menerima materi, mereka akan mendapatkan inspirasi untuk mampu melakukan sesuatu. Dan terakhir, harus ada al-irsyad, kita memberikan pengarahan. Gak cukup kita memberi motivasi, tapi perlu memberikan pengarahan. Lakukan ini yang terbaik karena ini. Jangan lakukan ini karena ini. Apabila kita selalu mengikuti hal semacam ini, insya Allah anak didik kita menjadi anak-anak yang berguna di masa depan. Akan meraih ilmu dan akan memiliki satu pola hidup yang cerah, pola hidup yang pasti. Karena bisa saja orang itu menguasai segalanya, tapi kemudian tidak berarah. Gak tahu dia akan melakukan sesuatu. Karena itu materi ta'lim harus kena, kemudian memberikan motivasi juga harus ada. Dan mungkin kalau ini sebentar lagi kan kita tahun ajaran akhir, awal di bulan depan, 2 bulan lagi, mungkin bisa dibuat program juga oleh pesantren bahwa kita perlu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kita mendatangkan orang yang memberikan training motivasi segala macam pembaruan, supaya apa? Ada sedikit sesuatu yang ada perubahan, karena sesuatu itu memerlukan ada yang menarik dari apa yang kita berikan, bukan cuma materi yang itu saja, tetapi ada sesuatu, dan itu yang kelak berkesan oleh murid-murid nanti sekian puluh tahun. Pasti orang ketika murid-murid antum semua ini telah menjadi sesuatu, ini waktu saya dapatkan waktu saya kelas 1 SMP, 1 kelas SMA, kelas 2 SMA, guru saya pernah mengajarkan begini, menceritakan begini. Itu juga membuat pola pikir mereka ke depan. Untuk apa yang ingin saya sampaikan ini, mari kita jadikan di hari halal bihalal ini, kemudian kita akan start mulai menghadapi apa rutinitas kita yang selama ini kita lakukan sebelum bulan suci Ramadan, baik kita di akhir tahun, nah kemudian masuk tahun ajaran baru. Coba kita selalu pegang dalam hidupan kita ini, peganglah surat, dan ingatlah selalu surat Wal-'Ashr, bahwa Allah telah bersumpah semua kita ini rugi kecuali mereka yang membeli kita di 4 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'Ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah, dan ketika Allah bersumpah menunjukkan ada sesuatu yang sangat penting di balik sumpah ini. Allah bersumpah bahwa seluruh manusia siapapun dia dalam kondisi rugi. Bagaimana tidak rugi? Karena umur kita ini habis setiap hari kurang.
Sementara umur ini adalah modal yang paling besar Allah berikan pada kita. Bukankah Amirul Mukminin mengatakan setiap nafas kamu bernafas ini mendekatkan engkau ke liang kubur. Ada 1440 menit setiap hari kita lewati. Entah berapa menit yang bisa kita berikan untuk Allah, berikan untuk Rasul, berikan untuk Islam dan untuk sahibul zaman ajalallahu farajahu syarif. Yang jelas manusia semua rugi kecuali orang yang punya hubungan dengan Allah, yang beriman. Dan wujud iman itu ada dengan amal saleh, wa amilus salihat. Ini mungkin iman dan amal soleh sekedar untuk kita individu, perorangan. Tetapi Islam adalah nggak mengatur cuma urusan kita perorangan, tapi dengan yang umum apa? Watawasau bil haq, saling mewasiatkan untuk melakukan kebaikan, kebenaran, memperjuangkan kebenaran, tetap tegak dalam kebenaran. Watawasau bis sabr. Para ulama tafsir mengatakan semestinya tawasau bil haq dan tawasau bis sabr sudah ada dalam wa amilus shalihat. Tetapi Allah tekankan lagi karena pentingnya saling berwasiat mengenai al-haq, saling berwasiat mengenai kesabaran. Kemudian mereka mengatakan semestinya tawasau bis sabr itu sudah masuk dalam tawasau bil haq. Tapi Allah tekankan lagi sabar karena perlunya ada kesabaran dalam kehidupan ini. Karena itu mari kita sesama asatidz di sini, pertama semua yang di ma'had ini, siapapun yang ada dalam ma'had ini yang langsung mengajar atau di kantor, hendaklah kita saling tawasau bil haq, saling tawasau bis sabr. Tidak ada yang maksum dari kita semua, kita bisa salah, tapi harus kita merasa sesama saudara, kita semua sini saudara, kita menerima amanat para pelajar, hendaklah kita saling menegur demi kebaikan, saling memberi teguran yang baik agar kita tetap berjalan baik sampai kita mampu mendapatkan kebaikan dan kelak menuai kebaikan biidznillah. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dapat perlindungan Allah, selalu dijaga oleh Allah dan mendapat bimbingan dan taufik dari Allah, karena tidak ada kesuksesan kecuali hanya taufik min Allah. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.